Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apakah mengkonsumsi teh jati Cina aman, ya? Apakah tidak ada efek samping? Teh jati Cina ini merupakan daun yang memang dikonsumsi secara empiris, ya, artinya secara turun-temurun. Dan salah satu yang diklaim dari teh jati Cina ini adalah untuk menurunkan berat badan. Nah, ada beberapa informasi yang berkaitan dengan teh jati Cina ini yang dianggap sebagai salah satu teh yang tidak bisa dikonsumsi atau ada yang mengklaim bahkan beracun, ya, untuk diminum. Padahal notabene, ya, banyak sekali atau sudah turun-temurun orang-orang mengkonsumsi teh jati Cina ini, dan yang diklaim sebagai membantu untuk menurunkan berat badan itu lebih kepada teh jati Cina ini memiliki efek untuk memperlancar BAB. Jadi banyak orang yang mengalami BAB yang tidak lancar, tidak rutin, tidak setiap hari, sehingga berat badan mereka cenderung naik dikarenakan, ya, kotoran ada di dalam perut, ada dalam usus, sehingga mengakibatkan berat badan mereka tidak sulit untuk turun. Dan juga teh jati Cina ini bersifat diuretik atau menurunkan atau peluruh kemih, ya, meluruhkan urin, ya, memperlancar urin. Jadi banyak orang yang mengkonsumsinya selain BAB-nya lancar, dan juga akan membuat sering buang air kecil, dan berat badan manusia juga dipengaruhi oleh cairan yang ada dalam tubuh mereka. Otomatis ketika cairannya banyak dikeluarkan melalui urin, melalui buang air kecil, maka terjadi penurunan berat badan, tapi tidak lemak dalam tubuh. Dan juga kaitannya kenapa ada banyak informasi yang mungkin Anda dapati di internet, di sosial media dan sebagainya berkaitan dengan jati Cina ini, karena ada beberapa orang yang memang ketika mereka mengkonsumsi jati Cina ini, ya, karena mungkin sudah ada bawaan berkaitan dengan sistem pencernaan, atau mereka memang yang tidak bisa mengkonsumsi jati Cina ini, ya, dalam bentuk teh, sehingga mengakibatkan tadi, ya, bukan hanya lancar BAB-nya, bahkan sampai diare dan sebagainya. Dan juga ini juga terjadi karena mengkonsumsi teh jati Cina ini secara berlebihan. Segala jenis macam teh itu, bahkan semuanya, ya, yang dikonsumsi secara berlebihan itu pasti akan menimbulkan efek samping. Teh hijau disarankan untuk dikonsumsi 2 sampai maksimal 3 cangkir saja setiap hari. Demikian halnya misalnya teh jati Belanda, ya, ada beberapa produk yang teh dari jati Belanda, dan ada juga teh jati Cina ini. Jadi ada problem yang dimana memang mereka mengalami kondisi di mana mereka tidak bisa mengkonsumsi atau memiliki reaksi alergi atau memiliki efek samping, dan ini biasanya tidak terjadi terhadap semuanya. Kalau misalnya Anda mencoba untuk mengkonsumsi teh jati Cina dari dosis yang kecil saja terlebih dahulu, coba 1 cangkir terlebih dahulu. Kalau misalnya terjadi sampai misalnya katakanlah sering buang air besar sampai diare, sebaiknya memang Anda hentikan, dan ini memang tidak cocok terhadap diri Anda. Tapi kalau misalnya tidak masalah, kalaupun terjadi BAB, ya, dalam jangka waktu yang misalnya wajar, tidak terus kemudian terlalu sering, atau misalnya buang air kecilnya juga tidak terus kemudian terus-terusan sering ke belakang, ke toilet untuk buang air kecil. Nah, kalau semacam seperti itu, artinya, ya, tubuh Anda merespon dengan menjadikan jati Cina ini seperti sebuah racun, dan tidak bisa dipaksakan semacam seperti itu. Dan hal semacam seperti ini memang terjadi terhadap diri manusia, gitu, seperti itu. Ada yang alergi terhadap susu, ada yang alergi terhadap tidak bisa mengkonsumsi coklat misalnya, atau tidak bisa mengkonsumsi makanan pedas dan sebagainya. Jadi manusia antara satu dengan yang lainnya memang tidak bisa generalisasi, ya, atau patok rata semacam seperti itu. Nah, seperti saya bilang tadi, teh jati Cina ini sudah dimanfaatkan secara empiris turun-temurun untuk tadi, ya, lebih melancarkan
BAB seperti itu. Nah, ada beberapa kasus yang tidak bisa mengkonsumsinya, ya tidak bisa dipaksakan seperti itu. Tidak terus kemudian 100% aman gitu. Nyatanya susu juga banyak orang yang tidak bisa mengkonsumsinya, alergi laktosa dan lain sebagainya seperti itu. Oke ya. Terus kemudian untuk penurunan berat badan kita tidak bisa hanya serta-merta mengandalkan misalnya jati Cina kah, jati Belanda, teh hijau dan lain sebagainya. Kita harus secara keseluruhan dari apa yang kita makan, dari apa yang kita manfaatkan, dari apa yang kita makan ini kita pakai, kita gunakan, kita bakar kalorinya semacam seperti itu. Nah, untuk info lebih lanjut Anda bisa mengunjungi website kami di dietkalori.co.id. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.